Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan sharing tentang salah satu anggrek spesies dari Indonesia bagian timur. Namanya adalah Dendrobium discolor. Lihat, cantik ya. Jadi bagaimana cara perawatannya, kemudian penempatannya, pemupukannya, dan harganya. Terus saksikan videonya sampai habis ya. Ya, sedikit info dulu ya teman-teman. Jadi Dendrobium discolor ini adalah anggrek spesies asal Indonesia Timur, tepatnya Papua. Kemudian ada juga di Maluku Tenggara Barat ya, tepatnya di Tanimbar seperti itu. Dan kalau di luar Indonesia dia ada di Papua Nugini dan sebagian Australia ya teman-teman ya. Iya teman-teman, langsung saja ya. Dendrobium discolor ini merupakan salah satu anggrek yang bandel ya teman-teman kalau menurut saya. Jadi dia tidak terlalu rewel seperti nindi yang kalau basah terlalu banyak itu bisa langsung busuk. Kalau Dendrobium discolor ini dia ketahanannya cukup kuat ya teman-teman. Dia bisa busuk tapi mungkin kalau misalkan sudah terlalu sekali ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman medianya terlalu basah, lama basahnya, kemudian aerasinya tidak lancar, maka itu rawan sekali untuk busuk ya teman-teman. Nah, untuk mengakali hal tersebut, maka teman-teman gunakan media tanam yang poros ya, yang banyak lubangnya, banyak aerasinya, sehingga cepat kering seperti itu, sehingga menghindari kebusukan seperti itu. Untuk media tanam di sini saya pakai sabut tipis saja, kemudian arang. Bisa juga teman-teman ikat seperti yang pertama tadi di pohon seperti itu. Atau kalau mau aman lagi ya teman-teman, karena ini full hujan dan full matahari, jadi dia terkena matahari dari pagi sampai dengan jam 2. Dan terkena hujan langsung juga. Jadi kalau musim hujan kapanpun ya dia terkena hujan seperti itu ya. Nah, untuk mengakali hal tersebut agar tidak busuk ya tadi harus menggunakan media tanam yang poros. Teman-teman bisa menggunakan arang, kemudian pakis batangan, dan juga atau teman-teman bisa ikat seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ikat di kayu seperti ini ya teman-teman. Karena Dendrobium discolor ini salah satu anggrek yang akarnya itu mudah sekali untuk tumbuh ya teman-teman. Kalau sudah tumbuh itu ya mudah sekali untuk lebat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa menghindari kebusukan dengan cara seperti itu ya teman-teman. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai pot ya, usahakan pakai pot yang banyak lubangnya, kemudian media tanamnya yang tidak terlalu banyak seperti itu, tidak terlalu padat. Hindari menggunakan moss yang terlalu banyak ya seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan terhindar dari kebusukan seperti itu. Nah, untuk kebutuhan cahaya sendiri ya teman-teman, Dendrobium discolor ini seperti yang pertama tadi saya bilang, saya ini dia terkena sinar matahari dari pagi sampai dengan jam 2 siang. Artinya Dendrobium discolor ini kuat terhadap cahaya yang banyak ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan belinya dari hasil kultur jaringan, maka memang harus dilatih terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dikenakan panas dari pagi sampai sore seperti itu, karena dia bisa gosong. Kalau teman-teman belinya itu dari nursery atau hasil dari kultur jaringan, usahakan untuk latih dulu panasnya pelan-pelan ya. Nanti kalau lama-lama geser kemudian bisa banyak ya. Kalau Dendrobium discolor itu biasanya kuat teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman memang dapatnya ini dari hutan ya seperti itu, biasanya dia bisa langsung kuat ya terhadap cahaya yang banyak seperti itu ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya teman-teman, penyiraman dan pemupukan ya teman-teman. Nah, untuk penyiraman sendiri sebaiknya anggrek ini disiram pas kering saja ya teman-teman. Jadi bagaimana tahunya kalau sudah kering? Ya tinggal kalian sentuh saja media tanamnya. Kalau terasa lembab ya berarti belum kering dan ya tidak usah disiram. Tapi kalau misalkan masih bingung, biasanya bisa dilihat dari akarnya yang kalau kering itu biasanya berwarna putih teman-teman. Apalagi kalau musim hujan ya, kalau sudah hujan seperti ini nih, hujan terus setiap hari ya, kalau misalkan memang dia terkena hujan langsung ya, tidak ada naungan, maka tidak usah disiram lagi ya teman-teman. Begitu juga dengan pemupukan ya teman-teman. Pemupukan untuk Dendrobium discolor ini kalian bisa pupuk dengan pupuk kimia ataupun non kimia ya. Kalau pupuk kimia kalian bisa pakai B1 kemudian Dekastar, dan kalian juga bisa pakai Dekastar pertumbuhan atau pembungaan seperti itu ya teman-teman. Ingat bahwa pemupukan itu tidak perlu terlalu banyak, cukup maksimal dalam 1 minggu itu 2 kali saja maksimal loh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan pupuk bukan pupuk kimia, maksudnya seperti air beras, kemudian bawang merah, micin dan segala macam itu ya juga bisa. Kalau mungkin kemudian ada yang nanya kalau misalkan pakai beras itu bisa tiap hari nggak bang? Seperti itu. Sebenarnya untuk air beras itu tiap hari bisa dengan syarat
media tanamnya sudah kering ya. Jadi kalau misalkan media tanamnya sudah kering, mau kalian siram lagi dengan air beras itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan media tanamnya masih basah ya untuk apa disiram lagi? Nanti bukannya subur malah busuk dia, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, tapi tetap saja ya teman-teman, yang harus kalian ingat bahwa pupuk itu bukanlah faktor utama yang dapat menyuburkan anggrek ya teman-teman. Jadi bergantung dengan faktor-faktor lainnya juga, seperti cahayanya, kemudian kelembapan, seperti itu ya. Ya, untuk bunganya sendiri ya teman-teman, untuk Dendrobium discolor ini sebenarnya bunganya variannya banyak sekali ya teman-teman. Seperti ini nih. Ini yang pertama saya punya nih variannya yang bibirnya dower seperti ini, ada warna putih dan kuningnya. Saya hanya punya 3 varian ya teman-teman. Nanti ada lagi saya sebutkan, dan satu lagi tanimbar, tapi belum berbunga. Nah, jadi ini nih variannya seperti ini ya teman-teman. Ya, ini ada beberapa varian dari bunga Dendrobium discolor ya teman-teman. Nah, dari varian ini saya hanya punya 2 saja, dan varian tadi yang saya tunjukkan itu mungkin masih ada lagi beberapa varian yang tidak ada di sini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya varian lain, teman-teman bisa komen di bawah. Ini varian pertama yang saya punya nih, agak dower, dia ada putihnya, lidahnya seperti itu. Dan ini varian yang kedua nih, dia lebih kuning kemudian lebih coklat ya teman-teman dari yang pertama tadi. Dan satunya lagi tanimbar, itu saya belum berbunga ya. Nah, untuk bunganya ini sendiri teman-teman, jadi bunganya ini juga mempengaruhi harga ya teman-teman. Nah, dari misalkan yang biasa seperti ini sampai yang istimewa itu harganya biasanya jauh bedanya. Nah, untuk bunganya ini teman-teman, dia bisa bertahan lama ya, sampai 2 bulan, tapi bisa lebih cepat juga, bisa lebih lambat juga ya teman-teman. Bergantung kondisi cuaca, kesehatan tanaman juga ya teman-teman. Dan ini tidak wangi ya kalau di sini. Kalau di tempat saya Dendrobium discolor ini tidak wangi. Tapi ada beberapa temen yang bilang wangi, tapi kalau menurut saya ini tidak wangi sama sekali ya. Tidak ada baunya sama sekali kalau untuk Dendrobium discolor ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Dan bunganya tadi ya bisa sampai 2 bulan atau lebih, seperti yang saya bilang di awal tadi ya teman-teman ya. Ya, tapi biasanya akan cepat gugur loh teman-teman bunganya. Kalau misalkan musim hujan dan curah hujannya tinggi sekali, biasanya bunga cepat gugur. Kemudian biasanya kalau misalkan ada masalah di tanamannya, lagi berbunga misalkan akarnya busuk, kemudian kena jamur, itu biasanya akan mempengaruhi ketahanan bunganya juga. Biasanya cepat laju dan cepat gugur kalau tanamannya tidak sehat, seperti itu ya. Dan Dendrobium discolor ini dalam 1 tahun itu biasanya berbunga lumrahnya 2 kali ya teman-teman. Kalau 3 kali jarang, tapi biasanya 2 kali saja dalam 1 tahun ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah harga ya teman-teman. Nah, untuk harga di sini, harga itu yang akan saya sebutkan di sini kisaran saja ya teman-teman. Karena biasanya beda orang itu beda harga, beda cara perawatan, beda harga, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk Dendrobium discolor ya teman-teman, yang varian biasa seperti di depan saya ini, untuk dewasanya itu biasanya dihitung per batang. Itu untuk yang cabutan ya, yang cabutan itu yang akarnya belum tumbuh seperti itu, yang belum adaptasi, itu biasanya saya pernah beli itu 100.000 per batang ya teman-teman, yang dewasa seperti itu. Tetapi mungkin kalau yang kultur jaringan atau yang dari laboratorium itu bisa lebih mahal ya teman-teman. Seperti itu. Ya, hal ini biasanya dikarenakan kalau yang dari kultur jaringan itu dia akarnya biasanya sudah bagus, tanamannya sudah bagus ya teman-teman. Jadi biasanya lebih mahal daripada yang asalnya dari cabutan biasanya loh. Tapi nggak tahu juga kalau ada yang lebih murah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang lip blue seperti ini biasanya lebih mahal daripada yang saya pegang tadi ya teman-teman. Lebih mahal lagi, dan ada yang lebih mahal lagi ya teman-teman ya. Ya, discolor partanimbar ya teman-teman, salah satu varian dari Dendrobium discolor yang cukup mahal ya. Harganya itu bisa 9 kali sampai dengan 10 kali lipat dari yang biasa ini. Kalau yang tadi itu harga per batang itu yang dewasanya 100 ribuan ya. Kalau discolor partanimbar itu bisa 10 kali lipatnya, bisa 1 juta atau 900 per batang, bergantung dengan size-nya ya. Lebih besar biasanya lebih mahal ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau murah ya, tetap aja beli yang kecil, yang kurus, yang masih anak-anak, yang masih remaja, maka harganya akan jauh lebih murah daripada yang sudah dewasa ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman beli yang botolan seperti itu ya teman-teman.
Ya teman-teman, tapi tetap yang harus diingat bahwa beda orang, beda lokasi, beda perawatan, beda pupuk, beda tempat, itu harganya beda. Jadi jangan jadikan ini patokan mati sebagai harganya ya. Ini hanya perkiraannya saja, bisa lebih mahal dari yang saya sebutkan, sebenarnya bisa juga lebih murah ya. Teman-teman tinggal tanya aja ya kalau mau beli seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ayo dong, jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing juga sebanyak-banyaknya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, selamat berkebun.